Selamat malam para hadirin sekalian. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik sekaligus relevan bagi masa depan bangsa, yaitu program makan siang gratis untuk anak-anak sekolah yang diusulkan oleh Presiden kita yaitu Bapak Prabowo Subianto. Saya Taskia Umukaida yang akan bertindak sebagai moderator. Baik, debat hari ini akan menghadirkan dua perspektif. Pihak yang pertama yang mendukung program ini sebagai langkah strategis untuk membangun generasi emas Indonesia. Dan pihak yang kedua yaitu pihak yang skeptis terhadap implementasi dan keberlanjutan program ini, yang mungkin melihatnya sebagai langkah populis atau beban fiskal. Baiklah, tanpa berlama-lama, saya akan memberikan pertanyaan kepada tim pro. Apakah program makan siang gratis ini efektif dan bagaimana pemerintah akan memastikan keberlanjutan program ini tanpa membebani anggaran negara yang berlebih? Pertanyaan kedua, apakah program ini benar-benar menjadi solusi terbaik untuk mendukung pendidikan dan kesejahteraan anak-anak Indonesia? Oke, kita dengarkan statement pertama dari tim pro. Waktu 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan kita untuk berbicara. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu sekaligus para hadirin. Semoga kita berbahagia pada malam hari ini. Nah, kita semua berkumpul untuk membahas program makan siang gratis. Ini adalah langkah maju yang sangat berarti bagi pendidikan dan kesejahteraan anak-anak kita. Kita semua tahu bahwa gizi yang baik merupakan fondasi bagi pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak. Dengan program ini, kita memastikan bahwa setiap anak memiliki kesehatan yang sama untuk mendapatkan nutrisi yang cukup, sehingga mereka dapat belajar dengan optimal dan meraih cita-citanya. Nah, kemudian kita bisa melihat nih, dari program makan bergizi gratis ini tujuannya untuk apa ya? Yang pertama itu ada meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mencukupi gizi anak-anak di Indonesia. Kemudian yang kedua, mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang stunting kan ya. Kemudian yang ketiga itu ada memberdayakan UMKM dan meningkatkan ekonomi di daerah, akhirnya sektor pertanian dan peternakan. Nah, Waktu sisa 30 detik. Mari kita sama-sama mendukung program ini agar dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita dengarkan statement dari tim kontra. Waktu 2 menit dari Anda berbicara. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya berbicara. Nah, menurut saya, program makan siang ini mungkin terlihat baik di permukaan, tetapi jika kita kaji lebih dalam, program ini tidak efektif. Mengapa? Karena program ini secara tidak langsung menyelesaikan masalah inti, yaitu peningkatan gizi anak dan berkelanjutan pendidikan mereka. Alih-alih memberikan solusi yang jangka panjang, program ini hanya memberi solusi jangka pendek. Sementara tanpa dampak yang signifikan pada peningkatan kualitas pendidikan atau kesehatan anak-anak. Pendukung program ini seringkali mengabaikan fakta bahwa makan siang gratis ini tidak menjamin peningkatan gizi atau pendidikan anak. Apakah mereka benar-benar percaya bahwa memberikan makanan gratis saja cukup untuk mengatasi masalah gizi dan pendidikan? Jika kita hanya fokus pada program ini, kita membiarkan akar masalah tetap ada. Kurangnya edukasi gizi, pengawasan kualitas makanan, dan sistem distribusi yang efisien. Mungkin mereka mempertanyakan bagaimana program ini akan menjamin bahwa bantuan gizi tersebut dapat diakses oleh semua anak yang membutuhkan, terutama di daerah terpencil atau kurang berkembang seperti pelosok-pelosok. Mungkin kalau bicara terkait efektivitas, ya, menurut saya berbagai kaji dengan statement saya dari awal. Sebenarnya makan bergizi gratis ini hanya akan program seperti ini yang menimbulkan rasa kebergantungan daripada masyarakat terkait terhadap bantuan pemerintah, serta mengurangi intensi kemandirian daripada masyarakat yang seharusnya anggaran yang katanya memang sudah dipersiapkan itu kan sudah dikaji lah. Namun nyatanya pada sampai saat ini gitu kan anggaran ini masih tidak jelas dari mana dapat berapa dan pengalokasinya ini seperti apa itu kan belum jelas. Nah, untuk anggaran ini itu program makan siang gratis ini Prabowo mengambil dari APBN. Nah, mereka sudah menghitungkan dengan Sri Mulyani itu Menteri Keuangan. Nah, kita membahas lagi. Makan siang gratis itu ya untuk anak-anak yang di sekolah, anak makan bergizi gratis ya. Nah, mereka itu biar bisa menambahkan untuk mereka semangat sekolah nggak, untuk mereka bisa seimbang ketika mereka belajar. Karena gizi ini tuh mempengaruhi ketika mereka belajar itu bisa lebih efektif gitu.
kita kembali lagi dengan makan bergizi gratis. Oke, saya sangat setuju banget dengan diadakan makan bergizi gratis ini, karena kita melihat masyarakat di Indonesia itu kurang, bahkan sehari pun mereka ada yang tidak makan. Karena program ini sangat membantu gitu, apalagi dengan anak-anak yang sedang berpendidikan gitu. Nah, bagaimana nih pemerintah akan memastikan bahwa program ini tidak menjadi ladang pungli atau penyimpangan? Nah, saya juga baca ada salah satu berita nih di daerah Kota Banten, itu daerah terpelosok ya. Jadi dia tuh yang harusnya dapat makan gratis, itu sekolah SD, sekolah dasar, kayak mereka malah diberi, kayak malah si guru ini kayak ngomong sama anak-anaknya tuh, ayo kita kumpulkan uang 10.000 untuk satu anak. Itu kan yang tadinya makan gratis ini malah dijadikan biaya, malah ada tambahan gitu. Padahal kan itu nggak baik ya buat rakyat kecil, apalagi di kota daerah pelosok Banten gitu. Yang tadinya harusnya mereka dapat makanan gratis, ini malah mereka harus membayar uang 10.000 itu. Nah, menurut saya uang 10.000 itu juga termasuknya mahal ya. Buat saya seorang mahasiswa, apalagi mereka dan termasuk rakyat kecil. Oke, dari kasus yang tadi dijelaskan itu sepertinya hanya oknum belaka saja ya, karena itu belum jelas gitu beritanya. Tapi saya sudah mempunyai bukti berita tersebut dan sudah membaca chat dari si guru tersebut. Dan itu benar. Mereka makanya ini beritanya viral karena salah satu dari wali murid ini nih kayak menyuarakan lah yang harusnya makan gratis, malah kenapa saya bisa bayar 10.000. Nah, dia mempertanyakan hal itu dan akhirnya viral dan menjadi sebuah berita. Nah, kita kembali lagi tentang makan bergizi gratis ini. Karena program makan bergizi gratis ini kan sebenarnya untuk anak-anak yang sedang sekolah ya, yang dimana mereka yang membutuhkan, dan untuk kebaikan bangsa juga, kebaikan anak dan kebaikan bangsa, dan bisa menjadi Indonesia lebih maju. Nah, sebenarnya kejadian seperti itu sebenarnya hanya oknum. Nah, mungkin sebaiknya pemerintah nanti bisa mengevaluasi bagaimana cara memberikan program makan siang gratis ini lebih diawasi. Supaya apa? Supaya nanti lebih efektif. Karena kegiatan program makan bergizi gratis ini itu kan gratis untuk anak-anak yang sedang menempuh pendidikan dari SD, SMP, SMA. Nah, mungkin ini dari bagian pemerintah untuk lebih diperhatikan. Tapi kembali lagi, dengan adanya program itu sangat membantu anak-anak yang sedang mereka belajar gitu. Karena untuk mereka bisa konsentrasi lagi. Kemudian ketika ada program makan gizi gratis itu mereka lebih semangat gitu. Kayaknya kalau berbicara soal efektif, itu menyangkut beberapa poin terkait program ini ya. Saya rasa poin daripada tujuan, target, dan anggaran itu tiga-tiganya ini harus konkret gitu, harus selesai. Nah, sedangkan yang kita tahu sekarang, anggaran ini belum jelas. Maka tujuan awalnya Prabowo membuat program makan siang gratis ini itu kan untuk memberikan asupan gizi kepada rakyatnya gitu kan, khususnya untuk anak-anak sekolah. Atau mungkin beliau juga statement beliau di debat waktu itu mencegah stunting gitu kan. Lalu tujuannya harus jelas dulu ini. Sampai saat ini belum ada data konkret tujuan program makan gratis ini itu, targetnya itu kepada siapa aja gitu. Kan itu harus jelas. Nah, untuk tujuan nih, kita membahas tujuan. Tujuan makan gizi gratis ini itu tujuannya untuk anak-anak yang sekolah dari SD, SMP, dan SMA. Oke, berbicara soal target. Target ini tuh bukan hanya sekedar untuk siswa SD, SMP, dan SMA. Tapi ada 4 target. Yang pertama itu untuk siswa SD, SMA, dan juga SMP gitu. Terus ada balita, ibu menyusui, dan ibu hamil gitu. Nah, terkait nih, masalah efektif. Tidak mungkin Presiden Prabowo mengadakan program makan gizi gratis ini itu tidak disiapkan dengan matang. Nah, saya yakin dengan adanya program makan siang gratis ini dari Prabowo, mereka udah menyiapkan begitu matangnya dari segi anggaran, dari segi menyalurkannya. Nah, terkait anggaran yang sekarang mangkrak, itu belum ada kejelasan yang pasti. Ya, tandanya tidak ada efektivitas. Dan begini, Karena kalau kita berbicara, karena kalau misalkan kita melihat data yang sekarang itu belum ada yang mangkrak. Jadi program makan siang gratis ini itu sudah mulai berjalan di pelosok-pelosok gitu. Bagaimana jika justru anak-anak dari kelompok yang tidak rentan kena stunting malah lebih banyak mendapatkan manfaatnya, dapat makan gizi gratis kan ya? Bukan ini menjadi salah sasaran. Nah, bagaimana kalian menyikapinya? Nah, kembali lagi. Untuk program makan gizi gratis ini, itu kan sudah ada prosedurnya. Oke, kita berbicara tadi tentang anak yang sedang sekolah. Mereka mendapatkannya di sekolah. Mungkin bagi anak-anak yang nggak sekolah, kita menyediakannya itu dari kelurahan. Mereka bisa datang ke sana. Karena itu yang program gizi gratis itu kan seperti itu nanti ke depannya.
Dan nanti kita lihat lagi siapa aja yang bisa mendapatkan makan gizi gratis. Enggak, semuanya bisa dapat, enggak. Kita bisa diperhatikan lagi. Dan mungkin ya, untuk pemerintah sendiri itu harus bisa diluruskan dan seperti apa sih yang mereka bisa mendapatkannya. Karena kan banyak yang sekarang itu yang tidak sekolah, tapi dia umurnya udah tua. Nah, mungkin nanti bisa diluruskan lagi dan bisa diterapin lagi oleh pemerintah. Nah, itu kan tandanya tidak mentarget, tidak matang juga gitu program ini. Yang saya katakan tadi gitu, ketika suatu program ini memang benar-benar matang, hanya sudah dipersiapkan. Gitu. Targetnya seperti apa, itu kan, anggarannya dari mana, tujuannya itu untuk apa, kan seperti itu. Kemudian kita ini aja deh, dari beberapa kasus sebelumnya, termasuk anak sekolah yang kemarin mengkritik daripada makan gratis itu, yang disuruh klarifikasi, itu kebanyakan lokasi-lokasinya itu menurut saya tidak strategis kok. Yang menerima makan bergizi gratis ini malah lebih banyak daripada sekolah-sekolah negeri gitu loh. Untuk mencegah itu ya, nah kan kita memahami makan gizi gratis itu untuk salah satunya mencegah stunting. Kan kita bukan cuma makan saja, tapi kita juga ada memberikan susu untuk mengurangi stunting itu. Nah, saya yakin dengan adanya program ini itu sangat membantu masyarakat yang dimana mereka itu yang tadinya mungkin terkena stunting, dengan ada program makan gizi gratis ini bisa sembuh pelan-pelan gitu. Dengan tadi banyak pertanyaan kepada kita nih, kita ingin menanyakan, kan kita tahu bahwasanya program makan gizi gratis itu sangat bagus. Nah, saya ingin bertanya, yang kalian tidak mendukung dalam program makan gizi gratis ini itu apa? Ya, karena kenapa kami tidak mendukung? Yang pertama, ini tidak merata. Kenapa tidak merata? Masih ada di daerah-daerah yang tidak mendapatkan makanan gratis. Oke, kalau kita berbicara tidak merata, program makan siang gratis ini itu baru berjalan berapa hari? Nah, nanti dengan sebulan itu pasti ada evaluasi, yang dimana evaluasi itu bisa lebih merata. Nah, jadi untuk kegiatan makan gizi gratis ini, ya untuk sekarang hanya beberapa ya. Tapi untuk kedepannya itu bakalan dievaluasi oleh pemerintah dan pada akhirnya itu terlaksana semuanya menyeluruh. Apakah sampai ke pelosok yang sampai jalannya rusak? Iya, itu sudah dijawab tadi. Jadi nanti program pemerintah ini kan nggak mungkin pemerintah menyiapkan program yang dimana program itu hanya khusus di kota. Tidak, tapi program makan bergizi gratis ini itu terkhususnya itu lebih di pelosok. Karena di pelosok itu mereka kadang di sekolah aja, yang anak-anak sekolah itu kadang ada yang nggak makan. Nah, makanya Prabowo dan Gibran itu menyediakan program gizi gratis ini, makan gratis ini, itu untuk mereka-mereka yang ada di sana. Gini, kalau misalkan berbicara soal mungkin bertahap, bisa aja bertahap itu kan, dari awal mula kan baru berjalan nih. Nah, kenapa saya tidak setuju? Karena menurut saya hal seperti ini tuh bisa menimbulkan pembengkakan anggaran negara. Oke lah, kalau misalkan makan bergizi gratis ini hanya disediakan untuk orang-orang yang kelas menengah bawah, kan ya kan ini semuanya merata gitu. Dan target ini juga tidak jelas, kenapa tidak disebutkan gitu, targetnya kemana aja, siapa aja, seperti itu. Gini, tujuan, target, dan anggaran itu kan sangat membengkak ya dari segi anggaran, sangat membebani APBN lah. Tercatat sekitar 1,2 triliun per hari dan sekitar 400 triliun per tahunnya. Lebih bagus saya daripada dialokasikan untuk program makan bergizi gratis yang belum tentu ini efektif gitu kan. Lebih baik jadikan modal untuk lakukan atau mengembangkan program-program yang berkelanjutan jangka panjang gitu. Dan berbicara soal tadi kan membahas soal target juga kan untuk mencegah stunting segala macam. Setahu saya usia rentan untuk stunting itu pada saat mengandung bulan ketiga sampai ke bulan 23 atau sekitar memasuki usia 2 tahun itu untuk menjaga stunting. Dan kalau sekarang targetnya anak sekolah gitu, apa yang akan dicegah itu?
Baik, kita berbicara tentang stunting. Kan untuk stunting itu dari program Ibu Hamil itu udah ada programnya Prabowo. Nah, yang kita bahas ketika sekarang ini itu makan gizi gratis terkait di sektor pendidikan. Yang dimana mungkin dari anak-anak kita yang ada di sana, bahkan yang di pelosok, itu ketika mungkin sekarang ketika mereka lagi duduk di bangku SD, mereka ada yang terkena stunting. Nah, mungkin dengan adanya program makan gizi gratis ini, itu bisa memperbaiki stunting mereka biar jauh lebih baik. Nah, karena dengan adanya makan gizi gratis ini, mereka bisa belajar yang dimana mereka bisa merasakan kenyamanan. Karena orang yang ingin belajar kemudian perutnya sudah terisi, itu terasa nyaman dan dia lebih fokus gitu. Karena itu aset untuk negara juga. Untuk perdebatan sudah habis. Terkait program makan bergizi gratis masih menjadi perdebatan publik. Seperti apa hasilnya? Semoga pemerintah dapat memberikan titik terang kepada masyarakat. Saya Taskia Umu Kaida pamit undur diri. Terima kasih.